Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Herliana dengan NPM C1C023021. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, yang dimana saya akan membahas tentang bab 5, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa, pada halaman 135. Baik, kita masuk ke transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi, seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Seringkali entitas anak menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya, atau sesama entitas anak dalam satu kelompok usaha. Transaksi hulu atau yang sering disebut dengan transaksi downstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Sedangkan transaksi dari anak ke entitas induk disebut dengan transaksi hilir atau upstream. Antar entitas anak juga sering terjadi transaksi yang disebut dengan transaksi lateral. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya eliminasi dan transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, baik. Eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, karena transaksi tersebut merupakan transaksi internal dalam satu kelompok usaha yang tidak boleh diakui sebagai transaksi eksternal untuk tujuan pelaporan konsolidasi. Tanpa eliminasi, penjualan dan beban pokok penjualan akan ganda, dan laba ataupun rugi yang belum teralasi akan menyesatkan. Nah, selanjutnya itu tentang konsep kelompok usaha tunggal, yang dimana itu dibahas dalam PSK 65 yang menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi menyajikan kelompok usaha ataupun entitas induk dan entitas anak seolah-olah sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Nah, untuk sifat transaksi internalnya yaitu transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha seperti penjualan persediaan, penjualan aset tetap, dan pemberian pinjaman itu dianggap sebagai transaksi internal dalam pandangan entitas tunggal. Transaksi ini sebenarnya tidak terjadi dengan pihak eksternal, tetapi di pihak dalamnya, pihak internalnya. Lalu jika transaksi internal ini tidak dieliminasi, maka penjualan dan beban pokok penjualan itu akan double atau akan ganda gitu. Nah, jadi angka penjualan dan beban pokok penjualan dalam laporan laba rugi konsolidasi akan terlalu besar karena mencakup transaksi berulang di dalam satu kelompok. Lalu yang kedua itu laba dan rugi yang belum terrealisasi. Nah, laba dan rugi itu timbul dari penjualan aset. Misalnya kita ambil contoh yang di persediaan. Nah, jadi kan antar entitas dalam kelompok usaha itu kan belum terrealisasi dari sudut pandang kelompok usaha secara keseluruhan sampai dengan aset tersebut dijual kepada pihak luar. Untuk tujuan eliminasi itu Eliminasi bertujuan untuk menghilangkan efek transaksi internal ini sehingga laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan dan kinerja kelompok usaha yang sebenarnya tanpa distorsi akibat transaksi antar perusahaan seperti itu. Nah, kita masuk ke dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk. Transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak merupakan contoh transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha.
keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk ataupun entitas anak. Namun, ketika persediaan tersebut telah terjual, keuntungan atau kerugian atas keperjualan akan terrealisasi. Nah, kan seperti yang saya bilang tadi bahwa contohnya seperti penjualan persediaan dan pembelian. Kalau contoh kedua tadi kan tentang laba dan rugi. Nah, di sini juga akan membahas tentang jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Jika pada akhir periode seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk belum terjual, maka penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Keuntungan ataupun kerugian atas penjualan tersebut juga harus dieliminasi seluruhnya dengan mengurangi nilai persediaan. Namun, ketika persediaan sudah terjual sebagian pada periode tersebut, maka hanya sebagian keuntungan ataupun kerugian penjualan tersebut yang harus dieliminasi. Nah, di sini ada contoh 5.1. Contoh 5.1 ini pada halaman 140. Nah, untuk soalnya itu ada PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra ataupun PTS selama tahun 2020. Terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan yang dibukukan PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Dengan bagaimana catatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2020. Jika di sini ada 3 skenario. Yang pertama itu ada skenario 1, yaitu seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta. Yang skenario 2-nya itu seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Yang ketiga, skenario 3, sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta. Sebenarnya, teman-teman, di buku ini sudah dijelaskan semua jawabannya. Nah, ini jawabannya dari skenario 1 sampai dengan skenario 3 itu sudah dijelaskan semua di sini. Jadi, saya mengulas sedikit-sedikit saja. Jadi, kita balik lagi ke skenario 1. Nah, jadi intinya skenario 1 itu adalah PTP menjual persediaan ke PTS senilai 10 juta dengan harga pokok 6 juta. Seluruh persediaan telah terjual oleh PTS ke pihak luar pada akhir periode. Nah, untuk jurnal eliminasinya itu karena seluruh persediaan telah terjual ke pihak luar, maka tidak ada laba yang belum terrealisasi di akhir periode. Jurnal eliminasi akan menghapus transaksi penjualan dan pembelian antar perusahaan. Nah, untuk menghapus jurnal eliminasinya itu untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PTP dan PTS. Itu tuh jurnalnya penjualan pada beban pokok penjualan sebesar 10 juta. Nah, ini ada catatan sedikit, yaitu jika sebagian persediaan masih ada di PTS pada akhir periode, maka perlu ada eliminasi tambahan untuk menghilangkan laba yang belum terrealisasi dalam persediaan tersebut, yaitu laba antar perusahaan dalam persediaan akhir. Namun, pada skenario 1 ini kan semua persediaannya kan sudah habis terjual di akhir periode, jadi tidak perlu adanya jurnal tambahan. Nah, untuk yang skenario 2-nya itu tadi kan seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Nah, jadi PTP menjual barang ke PTS seharga 10 juta dengan HPP 6 juta. Sehingga ada laba internalnya 4 juta. Yaitu dapat dari 10 juta dikurang 6 juta jadinya jadi tinggal 4 juta kan laba internalnya. Lalu laba yang belum terrealisasi, itu laba 4 juta ini belum terrealisasi karena persediaan belum terjual ke pihak luar. Artinya masih berada di dalam suatu kelompok perusahaan gitu. Nah, jadi
Jurnal eliminasi yang pertama itu untuk laba belum terrealisasi. Nah, untuk laba belum terrealisasi itu jurnalnya itulah bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak itu sebesar 4 juta. Nah, jurnal eliminasi yang kedua itu adalah penjualan dan persediaan internal. Nah, untuk itu untuk jurnalnya itu untuk penjualan sebesar 10 juta, terus beban pokok penjualan 6 juta, dan persediaan itu sebesar 4 juta, yaitu karena laba internal yang belum terrealisasi 4 juta itu tadi kan. Jadi ada dampak nih dari konsolidasi ini, yaitu penjualan konsolidasi hanya 6 juta, yaitu biaya perolehan PTP, HPP konsolidasi 6 juta, dan persediaan konsolidasi 6 juta. Nah, untuk tabelnya itu bisa kita lihat di halaman 142. Nih. Di sini kan dia menjelaskan bahwa penjualannya sebesar 10 juta untuk PTP, terus beban pokok penjualannya 6 juta untuk PTP, terus sedangkan PTS itu persediaan sebesar 10 juta. Nah, sebelum konsolidasi itu adalah penjualannya 10 juta, beban pokok penjualannya 6 juta, dan persediaan 10 juta. Dan setelah eliminasi, penjualan 10 juta, beban pokok penjualan 6 juta, dan persediaan 4 juta. Jadi konsolidasinya itu sebesar 6 juta. Ini. Lanjut lagi ke skenario 3, itu sebagian persediaan terjual. Oke. Nah, di skenario 3 itu ada gambarnya dalam bagannya itu di halaman 143. Paling atas. Ini bagan untuk skenario nomor 3. Nah, di mana kondisi awalnya itu PTP menjual barang ke PTS harga 10 juta dengan HPP 6 juta. Laba internalnya 4 juta. Lalu sebagian terrealisasi, yaitu 75% barang yang dibeli PTS sudah terjual ke pihak luar. Artinya sebagian laba internal sudah terrealisasi. Selanjutnya itu laba belum terrealisasi dalam persediaan. Nah, itu adalah sisa persediaan PTS adalah 25% dari pembelian. Mengapa itu 25? Karena 2,5 juta sama dengan 25% dikali 10 juta. Dikali 10 juta. Lalu laba internal yang masih terkandung dalam persediaan ini adalah 1 juta, yaitu 25% dikali 4 juta, yaitu ada tertulis di buku halaman 143 tadi. Di sini. Lalu adapun jurnal eliminasinya yang pertama itu untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak itu sebesar 1 juta rupiah. Dan jurnal eliminasi yang keduanya yaitu mengeliminasi penjualan persediaan antara PTP dan PTS. Nah, untuk jurnalnya itu penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan, yaitu penjualan sebesar 10 juta, beban pokok penjualan sebesar 9 juta, dan persediaan sebesar 1 juta. Jadi totalnya itu sebesar 10 juta. Lalu ada dampak konsolidasi. Nah, dampak konsolidasinya itu
Dampak konsolidasinya itu penjualan konsolidasi 12 juta itu setelah dieliminasi laba internal, lalu HPP konsolidasinya 9,5 juta, dan persediaan konsolidasinya itu sebesar 1,5 juta, yaitu nilai persediaan setelah dikurangi laba internal yang belum terrealisasi. Itu ada pada tabel di halaman 143 bagian paling bawah di sini ya teman-teman. Ini. Lalu kita coba menyimpulkan perbedaan-perbedaan skenario-nya, yaitu dari skenario pertama. Nah, skenario pertama tadi itu tuh tidak ada penyesuaian persediaan yang dijelaskan. Ini adalah dasar transaksi. Lalu skenario kedua itu adalah persediaan belum terjual seluruhnya ke pihak luar, sehingga seluruh laba internal dieliminasi dari persediaan. Lalu yang ketiga itu adalah skenario ketiga, yaitu persediaan sebagian terjual ke pihak luar, sehingga hanya laba internal yang belum terrealisasi yang dieliminasi dari persediaan. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi hulu penjualan persediaan yang ada pada buku halaman 144 ya teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat di halaman 84, di sana juga terdapat neraca saldo per 31 Desember 2020. Ini. Baik, kita baca sama-sama. Nah, untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu untuk penjualan persediaan digunakan contoh lanjutan dari contoh di bab sebelumnya dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk ke entitas anak. Nah, ini jadi yang saya sebut tadi di tabel 5.4 ini adalah neraca saldo PT Nusantara, PT Andalas per 31 Desember 2020, teman-teman semua. Jadi saya bacakan, yaitu akunnya ada kas dan setara kas. Itu untuk PT Nusantara dulu, itu sebesar 1,87500 USM. Lalu untuk PT Andalas sebesar 600 juta. Dan piutang usahanya untuk PT Nusantara 800 juta. Untuk PT Andalas 375 juta, persediaan 650 juta, dan PT Andalas 400 juta, dan investasi pada PT Andalas itu sebesar 952 juta 500 rupiah, dan untuk PT Andalas itu kosong karena yang investasi kan PT Nusantara, PT Andalas, jadi PT Andalas itu hanya menerima saja. Lalu untuk tanah itu sebesar 1,5 M, sedangkan di PT Andalas itu sebesar 500 juta, bangunan dan peralatan itu 3M untuk PT Nusantara, untuk PT Andalas itu 400 juta. Terus untuk merek dagang untuk PT Nusantara itu 400 juta, sedangkan PT Andalas itu tidak ada merek dagang. Selanjutnya itu akumulasi penyusutan. Untuk PT Nusantara itu 750 juta, sedangkan untuk PT Andalas itu 125 juta, akumulasi amortisasi 50 juta, untuk PT Andalasnya kosong. Lalu utang usahanya 1,2 M untuk PT Nusantara, PT Andalas 300 juta, utang obligasi 1,5 M, PT Andalas 500 juta, saham biasa 3 M, PT Andalas 800 juta, saldo laba 1,5 M, PT Andalas 400 juta, penjualan 4,8 M, sedangkan PT Andalas 875 juta, penjual bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 90 juta, PT Andalasnya kosong. Terus untuk beban pokok penjualan untuk PT Nusantara 3M, sedangkan PT Andalas 550 juta, beban operasi 900 juta, untuk PT Andalas 100 juta, beban penyusutannya 250 juta, dan 25 juta untuk PT Andalas, beban amortisasi 50 juta, PT Andalas kosong, dividen 300 juta, dan PT Andalas 50 juta. Untuk total semuanya itu untuk PT Nusantara, untuk debitnya itu sebesar 12,890 M. Terus sedangkan PT Andalas itu 3 M. Nah,
dari informasi tabel ini terdapat informasi tambahan nih teman-teman. Nah, informasi tambahannya itu ada 4 informasi tambahan. Yang pertama itu PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya itu 300 juta. Yang kedua itu selama tahun 2020 PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta. Wow. Dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Yang keempat, yang terakhir itu sampai 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Baik, kita coba pelan-pelan. Di sini sebenarnya sudah ada jawabannya, tapi kita coba rincikan, coba mengulang kembali jawaban-jawaban ini. Yang pertama itu pencatatan PT Nusantara per 2020, yaitu untuk mencatat pembelian saham PT Andalas pada 1 Januari 2020, yaitu jurnalnya itu investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta. Lalu 31 Desember 2020 itu mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas yaitu 200 juta dikali 75%. Nah, untuk jurnalnya itu adalah investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 150 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember 2020 itu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu 50 juta dikali 75%. Untuk jurnalnya yaitu kas pada investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 37.500.000. Nah, adapun pada selama periode 2020 terdapat transaksi hulu yaitu penjualan persediaan pada PT Nusantara kepada Andalas sebesar 100 juta. Keuntungan dari penjualan tersebut adalah 60 juta, yaitu 100 juta dikurang 40 juta kan. Nah, jadilah dapat 60 juta. Hingga akhir periode 2020, persediaan tersebut belum terjual. Oleh karena itu, keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara harus menanggungkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Nah, ini seperti contoh skenario nomor 2 yang kita bahas tadi, teman-teman. Jadi, pada tanggal 31 Desember 2020, ini kita akan mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi, yaitu 100 juta dikurang 40 juta kan. Itulah hasilnya tadi 60 juta. Nah, untuk jurnalnya itu, bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta. Di mana sih dapatnya 60 juta itu? Ya karena 100 juta dikurang 40 juta tadi. Dan dapatnya 60 juta. Lalu kita lanjut lagi ke jurnal eliminasi 2020. Nah, itu ini akan membahas tentang perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non pengendali atas aset neto tersebut. Nah, di sini di halaman 146 ini ada tabel perhitungan jurnal eliminasi. Baik, izin saya bacakan yang dimana saldo awal di atasnya itu ada PT Nusantara 75%, lalu ada kepentingan non pengendali 25%. Mengapa non pengendali 75 dan 25% ini? Karena 100% kan, 100% dikurang 75, berarti sisanya tinggal 25% lagi. Itulah tadi untuk ke NKP ataupun kepentingan KNP, kepentingan non pengendali. Lalu untuk PT Nusantara saldo awalnya 900 juta, untuk kepentingan non pengendali 300 juta, saham biasanya 800 juta, saldo labanya 400 juta. Untuk laba neto yaitu untuk PT Nusantara 150 juta, untuk kepentingan non pengendali 50 juta, dan untuk saldo labanya 200 juta. Dividen untuk PT Nusantaranya itu minus 37.500.000. Maksudnya dalam kurung 30.500.000 karena kan dalam kurung itu
nanti akan dikurang, jadinya kayak minus gitu kan, tapi di sini nggak disebutkan minus tapi dalam kurung. Terus untuk kepentingan non pengendali itu 12.500.000 itu nanti juga akan dikurang, akan ya dikurangi. Lalu untuk saldo labanya dikurangi 50 juta. Dapatlah untuk saldo akhirnya untuk PT Nusantara itu sebesar 1,500 M, 1.012.500.000 rupiah. Sedangkan untuk kepentingan non pengendali itu 337.500.000 rupiah, dan saham biasanya itu sebesar 800 juta, saldo labanya sebesar 550 juta. Untuk keuntungan belum terrealisasi itu sebesar dalam kurung ataupun minus tadi 60 juta. Terus saldo akhir disesuaikannya itu sebesar 952.500.000 rupiah, dan bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 90 juta rupiah. Nah, jurnal eliminasi 1E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Adapun jurnal mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas itu saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 90 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta, dividen diumumkan 50 juta, dividen diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 952.500.000, kepentingan non pengendali 337.500. Itulah tadi jurnal eliminasinya. Sedangkan kalau kita mau jurnal eliminasi untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Nusantara dan PT Andalas, itu kita buat jurnalnya itu adalah penjualan sebesar 100 juta pada beban pokok penjualan 40 juta dan persediaan 60 juta. Di sini juga ada kertas kerja konsolidasinya itu pada tabel 5.6 pada tahun 2020. Tahun pertama di halaman 147. Ini. Nah, di sini terdapat dalam kertas kerja konsolidasi ini terdapat laporan laba rugi, terus laporan perubahan saldo laba, terus laporan posisi keuangan, dan total liabilitas dan ekuitas. Untuk laporan laba ruginya itu ada penjualan, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, bagian laba atas PT Andalas, terus laba neto konsolidasian. Dari semua dari 6 akun tadi ini ditambahkan, nah hasilnya itu adalah laba neto konsolidasian. Selanjutnya itu ada penghasilan kepentingan non pengendali, terus bagian induk atas laba neto. Terus laporan perubahan saldo laba itu berisi tentang saldo awal saldo laba neto dari laba netonya dari atas tadi, terus dikurangi dengan dividen, dapatlah saldo laba akhir. Jadi saldo laba akhir itu didapatkan dari laba neto yang di laporan laba rugi tadi dikurangi dengan dividen, dapatlah saldo laba akhir. Lalu kita lanjut ke laporan posisi keuangannya. Nah, di laporan posisi keuangannya itu terdapat kas dan setara kas, terus piutang usaha, persediaan, investasi pada PT Andalas, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, akumulasi amortisasi dan total aset. Lalu ada utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba itu dari laporan perubahan saldo laba tadi diturunkan lagi ke bawah. Lalu kepentingan non pengendali. Nah, di bawahnya itu ada total liabilitas dan ekuitas. Jadi semuanya itu dari laporan laba rugi sampai dengan kepentingan non pengendali itu ditambahkan semua. Jadi
Itulah tadi hasilnya itu ada total liabilitas dan ekuitasnya. Seperti itu. Dan ini contoh laporan, contoh tabel kertas kerja konsolidasiannya. Di halaman 147. Nah, ini kita lanjut lagi ke prosedur konsolidasi tahun kedua ataupun tahun 2021. Nah, di sini kita akan mencatat PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh oleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2020 telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Pencatatan PT Nusantara 2021 itu untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas itu caranya itu dengan 250 juta dikali 75%, dapatlah hasilnya 187 juta 500. Adapun jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 187 juta 500 rupiah. Itu didapatkan dari 250 juta tadi dikalikan dengan 75%. Lalu di tanggal yang sama juga, itu 31 Desember 2021, yaitu untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, yaitu sebesar 100 juta dikali dengan 75%. Nilai-nilai tadi seperti nilai 250 juta, 100 juta itu sudah ada di soalnya ya teman-teman semua. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Nah, untuk jurnalnya itu yaitu kas pada investasi pada PT Andalas itu sebesar 75 juta, yaitu karena kenapa ada 75 juta? Karena 100 juta dikali dengan 75%, dapatlah 75 juta tadi. Selanjutnya untuk mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi, yaitu 100 juta dikurang dengan 40 juta. Sama seperti tadi, ya hasilnya 60 juta. Yaitu adapun jurnal eliminasinya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta. Lalu ini juga ada jurnal eliminasinya, yaitu perhitungan nilai tercatat. Nah, ini sama seperti tabel 5.5 di halaman 146. Ini untuk di tahun 2021-nya tapi. Ini sama seperti tabel 5.5. Karena ini tadi sudah saya bahas, contohnya sama saja. Jadi saya cuma bahas yang bagian bawah saja. Jadi untuk mengeliminasi akun investasi itu ada jurnalnya itu saham jasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 247 juta 500, bagian laba kepentingan dan pengendali sebesar 60 juta 500. Terus dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 185 juta, kepentingan dan pengendali sebesar 375 juta. Nah, jurnal eliminasi tambahan yang diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan sebesar 60 juta yang ditangguhkan pada periode 2020. Itu dengan membalik keuntungan penjualan transaksi hulu yang ditangguhkan di periode sebelumnya, di periode 2020 kemarin. Nah, adapun jurnalnya nih teman-teman, jurnalnya itu investasi pada PT Andalas pada beban pokok penjualan sebesar 60 juta. Ini ada kertas kerja konsolidasiannya untuk PT untuk tahun 2021, maksudnya maaf. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, di tahun 2020 sama saja. Tapi ini untuk di tahun selanjutnya, di 2021-nya. Transaksi hilir penjualan persediaan. Nah,
Di sini ada contoh kasus, yaitu contoh 5.3 di halaman 151. Pada tabel 55.9 itu ada neraca saldo per 31 Desember 2020. Nah, itu ada akun-akunnya, itu sama seperti tadi, seperti di transaksi hulu tadi. Di sini juga ada akun PT Nusantara, PT Andalas. Nah, akunnya itu sama, yaitu ada kas dasar kas, piutang usaha, persediaan, investasi pada PT Andalas, tanah, bangunan, dan peralatan, merek dagang, akumulasi penyusutan, akumulasi amortisasi, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, penjualan, bagian laba atas PT Andalas, beban pokok penjualan, beban operasi, beban depresiasi, beban amortisasi, dividen, dan total. Yang dimana PT Nusantara itu untuk debit dan kreditnya yaitu sebesar 12.927.500.000 rupiah. Sedangkan untuk PT Andalas untuk debit dan kreditnya yaitu 3 miliar. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel ini, tabel 5.9. Nah, dalam penjualan PT Andalas terdapat penjualan kepada PT Nusantara sebesar 80 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 50 juta. Sampai 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh oleh PT Nusantara dan PT Andalas seluruhnya belum terjual. Adapun prosedur konsolidasi tahun pertama, tahun 2020, yaitu untuk pencatatan PT Nusantara. Untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Adapun jurnalnya pada 1 Januari 2020 yaitu investasi pada PT Andalas pada kas, yaitu sebesar 900 juta rupiah. Lalu untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas yaitu 200 juta tadi dikali dengan 75%, dapatlah 150 juta. Nah, untuk jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada penghasilan dari entitas tanah sebesar 150 juta. Lalu yang ketiga itu untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu 50 juta dikali 75%, dapatlah 37 juta 500. Untuk jurnalnya yaitu kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37 juta 500 rupiah. Selanjutnya, selama periode 2020 terdapat transaksi hilir yaitu penjualan persediaan oleh PT Andalas ke PT Nusantara sebesar 80 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan beban pokok penjualan sebesar 50 juta. Sehingga keuntungan dari penjualan tersebut adalah 30 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2020, persediaan tersebut belum terjual, maka keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara mencatat keuntungan yang belum terrealisasi hanya sebesar porsi kepemilikan 70% dari 30 juta. Nah, jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara-nya itu sebesar untuk mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi itu 30 juta dikali dengan 75%, dapatlah 22 juta 500. Nah, untuk jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 22 juta 500. Adapun jurnal eliminasi 2020-nya yaitu sama seperti tadi, untuk tabel perhitungan jurnal eliminasinya itu ada saldo awal, ada laba neto, dividen, saldo akhir, keuntungan belum terrealisasi, saldo akhir disesuaikan, dan bagian laba atas PT Andalas. Di halaman 153 tabel 5.10. Nah, di sini ada jurnal eliminasinya yaitu eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan pengendali serta investasi awal pada PT Nusantara di PT Andalas.
yaitu ada jurnalnya. Yang pertama adalah saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba atas perusahaan adalah 120.500.000, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 42.500.000, dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT adalah 990 juta, kepentingan non pengendali itu sebesar 330 juta. Nah, untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Nusantara dan PT Andalas, itu jurnalnya penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan. Penjualannya 80 juta, beban pokok penjualannya 50 juta, dan persediaan 30 juta. Ini ada kursus kerjanya, sama seperti tadi, kursus kerja konsolidasiannya. Sama saja seperti tadi yang saya bahas di tahun 2020-nya. Baik, kita lanjut ke transaksi penjualan jasa. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Entitas induk memberikan jasa kepada entitas anak atau sebaliknya. Seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan, dampak transaksi penjualan dengan transaksi penjualan persediaan. Dalam transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama, sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum transaksi atas transaksi tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke contohnya, yaitu PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra ataupun PTS. Pada Desember 2020 maksudnya, PTP memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS sebesar 20 juta. Tagihan telah dikirimkan pada 25 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020. PTS belum membayar tagihan tersebut. Nah, adapun untuk mencatat pemberian jasa perawatan mesin kepada PTS itu pun ada jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasinya itu adalah piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 20 juta sesuai dengan contoh transaksi tadi. Lalu sementara itu PTS itu membuat jurnal juga, yaitu untuk mencatat beban perawatan mesin, yaitu jurnalnya itu beban perawatan pada utang usaha sebesar 20 juta. Terus untuk mengeliminasi pendapatan jasa pada PTP dan beban perawatan PTS, jurnalnya itu adalah pendapatan jasa pada beban perawatan itu sebesar 20 juta. Dan untuk mengeliminasi utang piutang antara PTP dan PTS itu adalah utang usaha pada piutang usaha sebesar 20 juta juga. Selanjutnya kita lanjut ke ilustrasi komprehensif, yaitu pada halaman 158. Nah, PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham pada PT Satria. Contohnya itu pada Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT 1 Januari 2020 seharga 400 juta. Pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 200 juta. Nilai tercatat aset neto PT Satria pada 1 Januari 2020 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dan akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut, yaitu nilai akuisisi PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan. Nah, untuk non pengendali itu sebesar 1 miliar. Untuk nilai tercatat aset neto PT Satria itu sebesar 500. Itu ada saham biasa dan saldo laba. Saham biasanya 500 juta, saldo labanya 300 juta. Dan untuk totalnya itu sebesar 800 juta. Untuk selisih ataupun diferensialnya itu sebesar 200 juta. Nah, diferensialnya itu ada persediaan, tanah, bangunan, dan goodwill. Untuk persediaan itu sebesar 25 juta, untuk tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Nah, di sini di halaman 159 itu terdapat neraca saldo per 31 Desember 2020. Untuk tabelnya ini. Nah,
Isinya sama seperti tadi, itu ada kas dan setara kas, bidang usaha, persediaan, investasi pada satria, tanah, bangunan, dan peralatan, merek dagang, akumulasi penyusutan, akumulasi amortisasi, utang usaha, utang bank, saham biasa, saldo laba, penjualan, pendapatan sewa, bagian laba atas PT Satria, beban pokok penjualan, beban operasi, beban sewa, beban penyusutan, beban amortisasi, beban bunga, dividen diumumkan, dan total. Nah, untuk totalnya pada PT Pandawa itu sebesar 17 miliar, sedangkan PT Satria sebesar 2 miliar 550 juta. Dengan informasi tambahan yaitu selama tahun 2020 PT Satria melaporkan perolehan laba neto sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua yaitu dalam penjualan PT Pandawa tahun 2020 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2020 presiden tersebut baru terjual 40%. Lalu informasi tambahan ketiga yaitu dalam penjualan PT Satria tahun 2020 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2020 presiden tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat yaitu pada Desember 2020 PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2020 PT Satria belum melakukan pembayaran. Adapun prosedur konsolidasi tahun 2020-nya itu untuk pencatatan PT Pandawa 2020, yaitu untuk mencatat pembelian saham PT Satria. Pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu untuk jurnalnya adalah investasi pada PT Satria pada kas itu sebesar 800 juta, dan untuk mencatat bagian PT Pandawa atas laba neto PT Satria yaitu 400 juta dikali dengan 80%, dapatlah 320 juta. Nah, jadi untuk tanggal 31 Desember 2020 itu jurnalnya adalah investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria yaitu 320 juta. Dan untuk 31 Desember 2020 jurnalnya adalah kas pada investasi pada PT Satria yaitu sebesar 80 juta, yaitu 100 juta dikali 80%, itu dapat menjadi 80 juta. Selanjutnya untuk mencatat amortisasi diferensial itu 30 juta dikali 80%, yaitu 24 juta. Nah, untuk jurnalnya itu adalah bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria. Dan untuk mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum transaksi itu 190 juta dikali dengan 60%, dapatlah 90 juta. Nah, untuk jurnalnya itu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria yaitu sebesar 90 juta. Dan jurnal yang terakhir yaitu 31 Desember 2020 yaitu untuk mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum transaksi yaitu 120 juta dikali 80%, dapatlah 96 juta. Jadi jurnalnya itu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 96 juta. Selanjutnya ada buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2020. Nah, ini di atas ini paling atas adalah investasi pada PT Satria dengan totalnya di debit 830 juta, dan di bawah adalah bagian laba atas PT Satria yaitu dengan total di kredit sebesar 110 juta. Nah, ini juga ada perhitungan jurnal eliminasinya sama seperti tadi, seperti yang saya jelaskan tadi pada tahun 2020, dan di bawahnya juga ada jurnal eliminasinya akan saya bacakan. Nah, jadi untuk jurnal eliminasinya itu adalah saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 300 juta, bagian laba atas PT Satria sebesar 134 juta, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 56 juta, dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Satria 694 juta, kepentingan non pengendali sebesar 196 juta. Nah, ini kalau kita mau mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial. Nah, ini ada di 10E yaitu paling bawah, yaitu tentang beban pokok penjualan sebesar 25 juta
Lalu beban penyusutan sebesar 5 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta, bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, kepentingan non pengendalinya 34 juta. Nah, di sini ada jurnal untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria, yang dimana jurnal itu adalah penjualan sebesar 400 juta pada beban pokok penjualan 310 juta dan persediaan 90 juta. Dan ada jurnal kedua itu untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria, yang dimana jurnalnya itu adalah penjualan sebesar 200 juta, beban pokok penjualan 80 juta, dan persediaan sebesar 180 juta. Dan untuk jurnal ketiga itu adalah mengeliminasi pendapatan dan beban sewa. Jurnalnya adalah pendapatan sewa pada beban sewa sebesar 26 juta. Yang keempat adalah untuk mengeliminasi utang piutang terkait pemberian jasa sewa, yaitu jurnalnya adalah utang usaha pada piutang usaha sebesar 26 juta. Nah, di sini di paling bawah di halaman 163 itu ada kertas kerja konsolidasi 2020. Ini sama seperti tadi di awal di tahun 2020 isinya. Teman-teman bisa lihat di buku halaman 136 sampai 137 untuk lebih jelasnya. 163 sampai 164 untuk lebih jelasnya. Di sini juga ada laporan laba rugi perubahan konsolidasinya. Di halaman 165 untuk di buku untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat sendiri. Dan kita akan mencoba menjawab pertanyaan di latihan 5.1 halaman 168. Di latihan 5.1-nya. Adapun soalnya itulah PT Permata Indah atau PT PI merupakan entitas induk PT Serena Indah atau PT SI dengan kepemilikan sebesar 70%. Kedua entitas terlibat dalam transaksi penjualan persediaan. Berikut informasi terkait transaksi penjualan persediaan selama tahun 2020. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom tabel, yang dimana tabel pertama itu 6 kolom pertama itu berisi tentang penjual. Itu adalah PT PI, PT SI, PT PI, dan PT SI. Untuk kolom kedua itu ada pembeli, yaitu PT SI, PT PI, PT SI, PT PI. Dan ada harga jual kolom ketiga, yaitu untuk baris pertama itu sebesar 48 juta, baris kedua 90 juta, baris ketiga 65 juta, baris keempat 100 juta. Dan kolom keempat itu berisi tentang beban pokok penjualan. Di baris pertama itu sebesar 30 juta, baris kedua itu 60 juta, baris ketiga 40 juta, dan baris keempat 75 juta. Untuk kolom keempat itu adalah terjual ke berapa persen terjual ke pihak ketiga. Ada untuk tahun 2020, ada tahun 2021. Itu tahun sebelumnya dan tahun saat ini gitu. Nah, untuk tahun 2020 untuk baris yang pertama itu 100%. Terus untuk 2021-nya strip. Untuk baris kedua 70%, untuk 2021-nya 30%, 60% untuk baris ketiga, 40% untuk baris ketiga di 2021, dan strip untuk tahun 2020 dan 100% untuk tahun 2021. Adapun yang dimintanya yaitu hitunglah nilai keuntungan atas penjualan persediaan pada soal ini yang belum transaksi tanggal 31 Desember 2020. Nah, di sini tadi saya telah mencoba membuat jawabannya, yaitu ini jawaban saya. Yang dimana jawaban saya yaitu untuk penjualnya di harga jual aja. Jenis transaksi. Jenis transaksi yang pertama itu adalah hulu. Lalu untuk harga jualnya 48 juta,
beban pokok penjualannya 30 juta. Terus untuk terjual pihak ketiga untuk tahun 2020-nya 100%, 2021-nya 0%, keuntungan totalnya 18 juta, dan keuntungan belum terrealisasinya tahun 2020 strip. Terus untuk yang kedua itu PTSI, untuk penjual, pembelinya PTPI, untuk jenis transaksinya hilir, harga jualnya 90 juta, beban pokok penjualan 60 juta, terjual pihak ketiganya 2020 75%, terus ada bersatunya 30%, keuntungan totalnya 30 juta, keuntungan belum terrealisasi tahun 2020 6.300.000. Terus untuk yang ketiga itu adalah penjualnya PTPI, pembelinya PTSI, jenis transaksinya hulu, harga jualnya 65 juta, beban pokok penjualannya 40 juta, terjual pihak ketiganya itu di tahun 2020 60 juta, di tahun 2021 itu 40 juta, keuntungan totalnya 25 juta, terus keuntungan belum terrealisasi tahun 2020 itu 10 juta. Terus penjual yang terakhir itu adalah penjual di PTSI, terus pembelinya PTPI, jenis transaksinya hilir, harga jualnya 100 juta, beban pokok penjualan 75 juta, terjual pihak ketiga itu pada tahun 2020 0%, untuk tahun 2021 itu 100%, terus keuntungan totalnya 25 juta, keuntungan belum transaksinya tahun 2020 adalah 17.500.000. Jadi keuntungan total itu menunjukkan laba bruto tiap transaksi. Terus untuk kolom keuntungan belum transaksi yang ini itu adalah untuk menunjukkan laba yang masih tersisa dalam persediaan akhir ataupun yang belum dijual keluar perusahaan gitu. Jadi itulah tadi yang harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi agar laporan mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena kalau misalnya laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka itu akan maka labanya itu akan terkesan lebih besar dan daripada kenyataannya gitu. Jadi kesimpulannya dari eliminasi itu adalah eliminasi konsolidasi itu dipakai untuk menghapus pengaruh transaksi antar perusahaan dalam satu grup ataupun dalam satu perusahaan gitu. Terus satu kelompok maksudnya. Terus yang dihapus itu yang paling utama adalah penjualan dan pembelian antar entitas supaya tidak double counting nanti. Lalu yang kedua itu laba yang belum terrealisasi dari persediaan akhir, itu agar laba tidak menggelembung gitu. Nah mungkin itulah tadi yang bisa saya bacakan, yang bisa saya jelaskan tentang bab 5, yaitu tentang transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.